Aku tidak pernah punya pemikiran ketika main di sebuah film to steal the spotlight. Yeah. Itu kan public opinion ya. Yeah. Maksudnya itu boleh menjadi opini orang dan sah-sah aja gitu. Tapi I never try to steal anyone's spotlight. Mills, kembali lagi di Mills Corner dan kali ini seperti janji gue akan menginvite salah satu aktor yang udah gak diragukan lagi. Siapa sih yang gak tahu seorang Reza Rahadian. Halo, banyak yang nggak tahu kayaknya. Saya perkenalkan diri saya Reza Rahadian, I'm an actor. Very humble ya, too humble. Kali ini kita pengen ngomongin tentang buka-bukaan. Buka-bukaan. Jadi kita pengen Kak Reza itu seterbuka itu. Oh wow, oke. In this content. Yeah, I'm not an extrovert, jadi harusnya sih. Harusnya. I'm not an introvert, jadi gampang. Nah, ngomongin tentang film nih. Ya. I've watched few of your film. Kayak Tol Habibie Ainun, My Stupid Boss, apapun itu. Tapi banyak banget memang karakter-karakter yang di luar kehidupan sehari-hari. Film mana yang paling kamu gak suka? Paling gak suka? Paling gak suka mungkin apa ya? Not in my mind. Kalau paling suka aku ada? Enggak, aku nanya paling gak suka. Paling gak suka. You really don't like it. Not really don't like it, cuman gak terlalu gue suka, mungkin Talak 3. Okay, alright. Okay. But you play it good, cuman maksud gue, Well, thank you. I need you more there. Alright. Kayak porsinya, Ya nggak sih? I don't know, it's your It's opinion. my opinion. Tapi yang gue paling suka sih Dwi Fortiari. Wow, okay. Karena memang gini loh, Thank you. menurut aku kayak gini, memang perannya tidak terlalu out of the box seperti Nggak large. nggak large. Yang mana gitu ya. Nggak seperti let's say Habibie Ainun atau Stupid Boss, tapi itu aku bisa relate banget. Aku nonton itu bener-bener terbawa emosinya. And ada scene-scene yang gue suka tuh yang mungkin kalian tahu saat kalian udah nonton, scene di apartemen. Oke. Masuk ke dalam apartemen, si Beno sama Alex masuk. Itu I don't expect that tiba-tiba langsung ada kissing scene di sini. Ya. Wasn't Itu expecting. improvisasi kan? Itu sebenarnya gini sih. Sometimes sebagai seorang aktor, aku tuh sangat senang untuk melakukan sesuatu yang mungkin nggak terlalu direncanakan. Jadi sutradaranya sudah memberikan blocking, sudah ngasih tahu bahwa ini akan ada kissing scene di sini. Oke. But how? How you wanna do it? Nah, aku menawarkan aja biasanya. Ya itu kan tugas kita sebagai seorang aktor ya. We give options juga buat sutradara untuk melihat variasi-variasi kira-kira mana yang paling nantinya disukai dan dipilih oleh sutradaranya sesuai dengan arahan. Jadi ya itu penawaran aja. I'll try. Ya nanti oke, gua coba. Ya ternyata itu yang dipilih gitu. It was on plan. Gitu. Spontaneous pas take bukan kan? Emang Bisa dibilang spontan dalam artian jadi kita nggak ngatur oke, nanti ciumannya pas di sini ya gitu, enggak. Ya semengalirnya aja di mana ciumannya gitu. Keren banget. Dan momennya mau seperti apa supaya nggak generik umum bahwa ya kalau ada kissing scene pasti dimulainya dengan tatapan lama-lama deket dan segala macam ya. Kita bisa cari. Lah ya itu. Ya udah banyak Ya. gitu. Dia mungkin pingin cari suasana berbeda aja. Apalagi karakternya yang begitu memungkinkan sekali untuk dieksekusi dengan cara yang seperti itu juga. Terus ada scene juga yang di warung ya, lagi makan berdua itu. Oh iya. Yang lagi pegangan tangan. Bulu. Iya. Ini improv ya? Iya itu that's the brilliance of Rehan. Rehan. I think she's one of the most promising actress di generasinya dia. Ya Rehan. Enak banget. One of flow-nya apa sih? Enak banget. Main sama Rehanun juga sangat enak. Karena gini, aku di dunia acting juga, tapi di saat aku ngeliat itu kayak wow, kayak this is very relate banget, tapi mainnya juga nggak basi, padahal kalau jalan cerita udah kehidupan sehari-hari aja. Ya. Karena mungkin pendekatan yang kami ambil adalah kita sama-sama memutuskan untuk oke, film ini setup-nya aja udah cukup jelas. Ruang-ruang berceritanya di mana.
gimana kalau kita bikin ini di mana nantinya audiens yang menonton, harapan kami adalah bisa serelate itu. Karena we're not trying to do something yang larger than life. Oke. Kita berusaha menampilkan sesuatu yang serealistis mungkin. Di mana orang bisa ngerasa, gila ini gue banget. Oh iya gue pernah punya momen ini. Ini gue banget ini. Dan mungkin lebih banyak orang yang bisa merasakan itu, ya itu keberhasilan buat kami para pemain dan kru yang mungkin juga terlibat di film itu gitu. Do you have a favorite movie? Maksudnya favorite movie yang Kak Reza mainin? Kayak, like yang menurut Kak Reza kayak, okay, this one emang gue puas banget dan gue suka. No, nggak ada sih. Kalau yang puas banget pasti nggak ada. Tapi I have, of course, kalau ditanya favorite banyak juga sih yang aku suka ya. Karena kan pasti aku ambil kerjaannya karena suka basicnya. Ya salah satunya of course Perempuan Berkalung Sorban, Emak Ingin Naik Haji, kemudian ada My Stupid Boss, ada Habibie. Enggak, itu Imperfect. Oh iya, itu Imperfect. Iya, itu Imperfect. Imperfect. Kemudian Habibie Ainun, Critical 11. I like Critical 11. Di Fortiare. Terus ya kita ngomongin kalau soal aktor ya. Maksudnya Kak Reza itu kan setiap ada film-film besar orang pasti ngomongin, yang main Reza Radian aja. Pasti Reza. I know you get this a lot pasti. Setiap ada interview pasti ini pertanyaan yang klise banget sebenarnya. Tapi ya, why? Sebenarnya kan gini, banyak aktor di Indonesia yang mungkin jam terbangnya pastinya jauh lebih lama daripada kakak. Yeah. You're 33 now. Yeah. Right? Yeah. Ada aktor-aktor yang mungkin umurnya sudah 40-an. Sudah ada di situ di saat mereka masih kecil dan mereka pun juga benar-benar fokus dan lain-lain. Tapi why you always steal the spotlight? Oh, I don't know. I mean, aku tidak pernah punya pemikiran ketika main di sebuah film to steal the spotlight. Itu kan public opinion ya. Maksudnya itu boleh menjadi opini orang dan sah-sah aja gitu. Tapi I never try to steal anyone's spotlight. Dan sebagai aktor tuh kita nggak bisa lagi sepenuhnya memilih untuk gue mau main film ini karena pasti sukses. Gue mau ada di film-film yang besar aja atau yang punya possibility untuk sukses ya. We never know. Ya bisa jadi kita main film yang kita nggak expect mungkin besar, ternyata besar filmnya gitu, dan sebaliknya. So I don't know. Yang aku lakukan adalah selalu berusaha bermain sebaik mungkin yang aku bisa, dan juga sebisa mungkin membangun relasi yang terbaik, kolaborasi yang terbaik dengan sutradara yang aku bekerja. Itu aja. I wish my director are happy. Even sampai yang misalnya sutradara-sutradara yang lebih baru generasinya, Ernest, Panji, working with them, aku tetap memposisikan mereka sebagai sutradara, bukan sutradara baru. Yang terus aku bisa whatever. I wanna do this is my own way. Nggak begitu. Jadi tetap meletakkan mereka sebagai sutradara, menerima arahan. Kalau diizinkan memberi masukan, alhamdulillah. Boleh berdiskusi lebih baik lagi. Tapi ini semua untuk kepentingan filmnya gitu loh. I always want to not to just please my director, tapi of course lah, aktor mana sih yang nggak kepingin sutradaranya happy? Iya dong. Kepuasan tersendiri ya ketika. Iya dong, iyalah. Kepuasan senyuman kayak, aduh, Gino, oke, we got it. Asik kamu happy dong digituin sama sutradara. You feel like you accomplish the mission gitu. And that's me. Tapi soal kalau ada yang bilang misalnya topiknya Reza lagi, dia lagi nih pasti gini-gini. Ya aku juga nggak memilih. Kan pekerjaan kita nggak bisa yang lo mau bikin film ini ya katanya buat gue ya. Gue mau film lo yang ini kan nggak bisa. Kita kan dipilih oleh produser, oleh sutradara, oleh casting director. Kan begitu. We cannot. Well, I can't do that. I can't. Nggak bisa untuk kayak, gue pokoknya mau ada di film ini. Nggak bisa juga. Iya sih. And come on, let's face it. Ini faktanya. Berapa tahun sih aku main film? Berapa film sih per tahun? Let's say 4. Maximum 5. Top notch. Tapi film Indonesia ada 100 lebih, Gino, setahun.
Ada 100, mungkin hampir 120 film Indonesia yang rilis di bioskop dalam 1 tahun. dalam 1 tahun. Dan belum tentu filmku juga masuk di chart box office. Belum tentu. Tapi nggak tahu ya, that image sih mungkin. I don't know, because one thing that I know, I cannot control the media. I cannot. Ketika aku main film, press con dan segala macam, atau misalnya filmnya dibicarakan orang, itu kan sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. It happens like that. Dan orang yang mungkin ngomong, dia lagi, juga belum tentu nonton filmnya. Karena mereka punya hak untuk, kalau dia yang main, gue nggak mau nonton. Iya nggak apa-apa juga. Iya kan? Film kan gak ada yang maksa. You go to the cinema, ya kamu bisa memutuskan, gue mau nonton film Studio 1 judulnya ini. Gue gak mau nonton film yang itu. Ya, it's your rights. You have the rights. Misalnya ada pilihan. Pilihannya cuma 2. Main di Hollywood. Oke. Di sana, stay di sana. You move there. Shooting di sana, tapi main di film yang bukan top grade. Maksudnya bukan yang grade B grade movie. Yeah, let's say B grade movie. Tapi di Hollywood. Yeah. Or stay as you are right now. You're like, seperti yang tadi semua orang dan media berpikir bahwa setiap film di Indonesia ya cuma Reza. Ya, seperti gimana? I want to have a career here. Kalau ada opportunity datang. Yeah. B grade, right? You're talking about B grade. B grade. Of course I would pick di Indonesia. Definitely. Kenapa? Kalau mungkin aku Ya, karena opportunity ayo. Karena bangga. Bisa jadi insan film Indonesia, bangga aja. I was born here, dilahirkan, dibesarkan di sini. Dan setidaknya masih punya kesempatan untuk bermain dalam film-film yang menurutku ya cukup baik. Bisa kerjasama dengan sutradara-sutradara yang luar biasa. And then I have to give up on that and playing a big great movie. Kayaknya enggak ya. And I would be happy if I can do an international film tapi masih membawa Indonesianya misalnya gitu. Kalau ada kesempatannya, I would be very happy and very proud. Pastilah, kayaknya semua juga pasti akan punya hal yang sama, mungkin. Wow, I don't expect that. No, I'm a proud Indonesian actor. I'm proud to be actor di sini. I'm proud. Okay. Terus ngomongin tentang zona nyaman nih. Ya kalau soal acting pasti, setiap tahun pasti ada your movie out di sini di situ. Terus kemarin aku lihat kan, maksudnya Kak Reza sekarang jadi director. Aku belum nonton, to be honest, sementara selamanya. Kenapa tiba-tiba pengen jadi director di sini? Kenapa mau jadi sutradara? Like you succeed as an actor, sudah jadi. Kenapa mau try something new gitu? Maksudnya it's a good thing, cuman Why? Kenapa? Akan ada porsinya masing-masing. Ya. Iya betul. Sutradara banyak di Indonesia. Ya, Kan maksudnya why harus Reza Radiani? Ini gua ngedirect. Karena mungkin punya keinginan untuk masuk wilayah itu aja. Karena I think waktu itu kan kita lagi awal-awal pandemi. Nggak ada kegiatan apa-apa. Dan aku nggak bisa diem begitu aja gitu tanpa doing nothing, knowing that I can't do anything. Terus coba berpikir diskusi sama Arya, Mbak Ika, and then kita develop untuk bisa sampai ke syuting segala macam. Ya udah, it happens like that, just like that. Produksi yang cepat dan segala macam, kru yang minim, dan menyenangkan untuk bisa membuat sebuah karya di mana sebagai sutradara juga, because I liked it. I want to direct a movie one day. I want it. I really do. Mau banget, maksudnya untuk bisa menyutradarai sebuah film panjang suatu saat nanti kalau memang itu diizinkan untuk terjadi, ya pasti senang banget. Nanti gue yang main ya, by the way. Udah di tag. Udah di tag dong.
Lebih baik tag-nya dari awal, Iya, lebih enak bener. kan. Kalau nanti udah di sana saingannya banyak ya. Sekarang udah nanti gue yang Bener. main. Amin. Sama-sama doain Amin, ya. amin. Oke, kita ngomongin sedikit fun ya. Maksudnya tadi Ya. udah cukup menurut aku Heavy. cukup heavy gitu. Ngomongin tentang fun, sosial media. Kita ngomongin tentang sosial media. Gua punya sosial media gitu. Ya. Gua punya almost every artist yang sekarang ini mau kita bicara tentang local artist, international, semua main sosial media. Ya. Instagram. Ya. You know. Kita dan itu menurut gue jembatan yang paling pas untuk contoh kayak aku sekarang sama my fans, jembatan aku di antara mereka yang paling bisa mereka merasa Reachable. close, reachable, Ya. social media. And I think setiap artis butuh that connection kan sama fansnya. Ya. Karena ya kita nggak akan jadi apa-apa ketika kita tidak ada penonton, kita Right. tidak punya mereka. Right. But why Reza tidak punya Instagram? Or mungkin nggak main gitu. Oke. Punya sih punya, cuman Instagram yang ada sekarang ini adalah official Pilares. oke. Dan Instagram itu adalah platform di mana I can promote my films. Oke. I can get connected to the fans Yes. or whatever it called. But there's nothing private. There's nothing personal. Why? Karena menurutku, ya aku cukup memanfaatkan platform social media walaupun bukan punya pribadi sebatas itu. That's my limit. Karena menurutku, privacy itu mahal sekali harganya zaman sekarang. Oke. So I feel happy, peaceful dengan tidak punya social media. Ya nggak apa-apa. Maybe sebagian akan bilangnya, but you lost lots of opportunities, lo kehilangan banyak kesempatan. Endorsements. For example, gitu ya, ya sudah. That's my loss. Nggak merugikan orang kan? Kan Ya. aku yang rugi mungkin gitu. Ya udah, toh tidak merugikan orang lain. Kenapa jadi orang lain yang harus lebih sibuk memikirkan kalau aku harus punya Instagram apa enggak gitu, or I have to post something. Anyway, menurutku social media itu kayak pedang bermata dua. Wow, I don't get that term. Maksudnya apa? Pedang bermata dua. Dia bisa, istilah itu ya mungkin oke, di lain hal mungkin istilah yang lebih common apa ya, dua sisi mata uang kali ya. Jadi it can be very useful, Yes. tapi itu juga bisa membahayakan. Membahayakan. Iya, karena faktanya dari riset di beberapa universitas-universitas besar di dunia, orang banyak yang terserang mentalnya karena social media. Okay. I watch Social Dilemma Oh iya. di Netflix. Crazy. How powerful social media can drive you. Karena ternyata semua analisa apa yang kamu buka, apa yang kamu lihat, algoritmanya berjalan dengan baik, semua. It will drive you to keep on. Tujuannya adalah keep you online. Karena di situ ada iklan, ada apa. Just keep you there. Comments, likes. Kita move on ke pertanyaan berikutnya. Ya. Apa sih dari sisi Reza Rahadian yang mungkin publik belum tahu? Gitu. Maksudnya yang what's your favorite things to do kalau lagi di rumah, lagi benar-benar off work okay. di rumah? I like to take care of my mini garden. Lagi senang banget tanaman-tanaman. And then sometimes I read book, nonton film-film, series apa aja gitu. Having my es teh tawar, terus dengerin musik, tidur. Musik apa sih Kak Reza suka? Kayak genre apa yang? Nggak punya spesifikasi genre tertentu, but I like jazz music, I like classical, I like top 40 juga banyak yang suka, yang maksudnya yang kekinian gitu ya. So anything, karena biasanya kalau play music tuh yang di playnya random gitu loh. Oke. Misalnya chill music, ya nggak tahu yang di play apa, pokoknya chill music misalnya gitu.
Jadi by mood aja. Ya by mood aja. Ya benar by mood. Ya. Sepedahan nggak suka? Kayak lagi sekarang kan lagi No. zaman nih. Ya lagi tren katanya. Tren sekarang semua kanan kiri lihat sepeda. Brompton. Karena sekarang katanya kalau nggak naik sepeda nggak gaul. Oke, berarti aku kelompok tidak gaul ya, it's okay lah. Aku juga nggak main. Nggak gaul. Enggak sih, kalau sepedahan enggak. Paling olahraga juga jarang banget ya di rumah, mungkin sesekali. Kalau lagi emang pingin. The rest is, I just like to sit down. Okay, this is one of my favorite spot to sit and read, having my tea or coffee. Udah. Do you like me time? Oh, I love it. I love me Karena time. gue jujur gue bukan tipe orang yang bisa me time. Gue bingung, gue mau me time mau ngapain. Jadi gue di rumah, gue lagi diam gitu. Kayak Mana ya? jiwa itu kosong. Main game suka? No? Oh main suka, cuma pasti nggak bisa lama kayak. Oke. Temen-temen gue pada di mana ya? Kembali lagi tuh ke sosial media ya. DM. Yeah. Ya kan? Well, yeah, I like having friends at my place sometimes. Senang aja ngundang teman-teman untuk datang dan biasanya ngobrol, ngalur ngidul, makan, ya just hanging out. Itu aja sih paling. Not so much. I don't think there's much of interesting things. I like my me time. I spend that time quite a lot. Not a loner, tapi ya not lonely, but maybe a loner mungkin. Kan ada orang memang yang suka gitu. Kayak Yeah, untuk me I like time, it. I like it. Enjoy. I like staying at home gitu lama gitu. Kalau memang nggak ada agenda apa-apa, senang aja karena begitu punya waktu itu tuh kayaknya, I just wanna enjoy and sit down, watch something, terus santai, relax, mikirin sesuatu, nulis. Ya, kadang-kadang kalau lagi Apa kepikiran, diary gitu kayak atau goals. no, just write down your feelings aja, journal aja. Itu aku bingung deh, kenapa sih orang pada ada banyak yang seperti itu gitu. Maksudnya buat apa gitu? It's like to let things out, have a notes, dan aku merasa bahwa mungkin itu 30 tahun lagi bisa jadi sesuatu, atau 20 tahun lagi bisa jadi sesuatu, or maybe 10 years. My notes. Jadi lagi nanti 30 tahun ke depan lagi lihat. Ya, atau mungkin saat aku udah nggak ada. It could be one of my legacy yang bisa mungkin di spread to others through books or whatever. Gila, semua tuh kayak dipikirin banget ya. Kayak Iya ya, padahal ya. ya mungkin. Terus Kareza kan main di beberapa film dan penting gak sih kayak untuk ngambil, karena kita kan profesinya sama ya. Iya. Cuma penting gak kayak misalnya let's say lagi main di film Habibie Ainun. Ada something you take gak from that kayak untuk kenangan-kenangan apa gitu. Mungkin propertinya, mungkin gelang atau Oh iya. Selalu. Itu important. Jadi kamu Kareza taruh di ini pas ini lagi film ini, Selalu. topi ini pas main di apa. Every movie. Especially movie that I really like. Pasti ada propsnya yang aku bawa pulang. Jadi memorabilia aja. Dan ternyata it's useful. Waktu itu sempat tahun berapa ya itu? 2000 berapa ya? 2000 berapa sih, Dek? 10 years personal journey itu yang di Plaza Indonesia? 2015. Kayak ada yang bikin 10 tahun perjalanan. Itu yang hitam putih semua. Enggak, ada foto-foto, ada pameran foto, terus ada ada kayak mini museum gitu loh. Jadi kayak pameran gitu. Jadi ada skrip-skrip yang udah ada coretan-coretan. Terus ada properti film, bajunya digantung, dibikin di manekin, itu di atriumnya Plaza Indonesia waktu itu opening. Mereka bikin kayak perayaan 10 tahun Reza Rahadian berkarya gitu lah. Jadi itu untung karena memang ya, memang kakak udah menyiapkan itu gitu. Iya. Pas mereka bisa, it's useful ternyata. Ya, dan I seneng aja punya kenangan-kenangan yang, ya ampun, ini kan properti film ini mungkin nggak ada artinya sekarang, tapi mungkin nanti 50 tahun lagi atau 30 tahun lagi ya punya itu seru aja sih sebenarnya. Menjadi pengingat, ya ampun ini properti senjata misalnya di film apa gitu. Oh ini jubah di film apa, atau ini bajunya waktu syuting film Habibie Ainun tuh ini nih baju. Suka kangen nggak karena kalau lagi ngeliatin itu? Kayak contoh karena gini ya, ngomongin tentang skrip aku baru keinget
dulu kita pertama kali kita nongkrong Iya. di Senayan Senayan City. City, Portico. Udah aku datang, itu kayak lagi preparation buat film Habibie. Right. Aku ingat. Itu padahal memang ini intermezzo aja, maksudnya kita lagi nongkrong aja gitu. Iya. Kayak ketemuan nih pengen ngobrol-ngobrol gitu. Dia datang, Kak Reza udah duluan gitu. Oke, udah ada skrip nih. Aku lihat skrip. Apa ya? Dia tuh coret-coretan semua. Iya. Maksudnya Ya. it's apa ya? Ya. Bisa seperti itu di mana lagi chill tapi tetap. Oh, justru karena lagi chill. Seneng banget. Itu bener-bener bukan berantakan, cuma sih kayak udah coret-coretan banget gitu, nggak sesuai. Kalau skrip kan biasanya orang paling cuma rubahnya dikit, tapi banyak banget yang dirubah terus kayak Ya kadang-kadang sebenarnya bukan perubahan aja sih, Gino, lebih ke notes aja untuk pengingat. Oh, di sini nih aku pingin melakukan ini dengan cara begini. Terus nanti mungkin pingin tahu dramatic arc-nya tuh arahnya kemana, ada eskalasi emosinya di mana, supaya nanti pada saat ini dieksekusi aku nggak lupa. Misalnya hari ini syutingnya scene-nya kan jumping ya, terus sini. Tapi at least udah ada reminderku sedikit, oh ya coba baca deh scene sebelumnya tuh apa yang terjadi ya, responku waktu syuting itu kayak gimana nanti. Oh ini kayak gini, oke. Berarti yang ini skalanya segini aja deh. Kayak gitu-gitu. Yeah, I like that. I like to work on my script. And that's our job as an actor. That's what we do. We read our script. We learn. Kalau ngomongin kayak penghargaan, like I'm talking about trophies ya, piala. Itu pasti. Have you seen it, Annie? Belum. Nanti tunjukin. That's a reason. There's a reason why. There's a reason why. Yeah, you don't see any, right? Nggak ada. Kalau gue di rumah gue udah piala gue pajang. Depan pintu orang baru masuk nih piala gue. Nggak apa-apa. Iya nggak? Iya. Gue taruh di orang masuk, oh ini Gino. Pertama kali dilihat pialanya, ini. Ya. Jadi, oke. Penghargaan atau kepuasan diri. Untuk penghargaan itu aku bicara tentang trophies ya. Achievements. Ketika naik ke atas podium terus Speech. seperti itu, atau kepuasan diri, tapi tanpa penghargaan, tapi kepuasan. Ya menurutku, Which one is more? I think achievement itu added value kepada kepuasan diri. Dua hal yang tidak terpisahkan. Bohong banget, munafik sekali kalau aku jawab, I don't really care about achievement. Oh come on, I do care. I once very ambitious to get one of it dulu. Jadi pasti itu menambah added value ke kepuasan diri atas pencapaian yang sudah dicapai. Tapi dengan berjalannya waktu tentu itu tidak menjadi goal utama dalam bermain di sebuah film. Is to get an achievement, untuk mendapatkan trofi, penghargaan, piala apa. Bukan itu goals. Itu bukan lagi goalsnya. Bahwa itu akan menjadi sesuatu yang sangat disyukuri. If I get one, if I get nomination, selalu sampai detik ini selalu bersyukur. Ya alhamdulillah masih dikasih nominasi buat ini, buat itu atau apa, atau menang apa. Ya bersyukur sekali gitu. But I'm not doing it just for that. Tapi lebih kepada, apalagi sekarang ya, when I act in the movies, aku pengen banget sesederhana film itu bisa memberikan sesuatu aja buat penontonnya, apapun itu, tawa, haru, happiness, inspirasi mungkin, cerita, pengalaman hidup yang mungkin orang bisa ngerasa relate karena dia pernah mengalami hal yang sama. Oh, itu kepuasan diri. It fulfills my heart, my needs. But trophies doesn't important too. Ya siapa sih yang nggak seneng Gino naik ke podium? Iyalah. Thank you for this, bla 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 bla. Ya kali nggak seneng. Apalagi dulu pertama kali dapat, jikrak. Tahu baru masuk nominasi, udah loncat-loncat di rumah. Oh my god, I got nominated for this. Seneng banget. Deep down in your heart. Ya. Nanti tiba-tiba, contoh, let's say 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan,
pemain-pemain baru pasti masuk. Iya, nggak usah nunggu tahun. Regenerasi, Sekarang juga udah, Iya kan? udah banyak. Ya kan masuk. Iya. Ketika tiba-tiba one day mereka lah yang naik di atas sana dan Kak Reza ini contoh dia mendatang ke acara itu dan Nonton lihat aja. anak-anak itu. How do you feel? I would feel very happy. You know why? Karena berarti kalau bisa sampai waktu itu, artinya aku sudah berkarir cukup lama dong di industri ini. Sudah memberikan kontribusi yang cukup besar, cukup banyak setidaknya. Entah itu artinya besar atau kecil. Tapi begitu bisa berada sampai di titik itu akan luar biasa sekali. Dan satu hal, Gino. Kenapa kalau kamu perhatiin aku sangat dekat sama pemain-pemain yang senior-senior juga? Iya, kenapa? Karena aku senang sekali mendengarkan mereka. I learn a lot. Contoh, Bu Christine. Atau setiap kali aku ketemu sama siapapun yang senior. Bu yang senior, Bu Dewi Irawan, siapapun. Atau Mas Slamet. When they talk, I would just listen. Just listen. Karena sometimes yang mereka butuhkan bukan diagung-agungkan. But you respect them. You respect their work, you respect the journey. Itu udah buat mereka value-nya besar banget. Tanpa harus mengglorify, mengagung-agungkan. Mereka juga nggak butuh. But they need respect. Mendengarkan nasihat. Kalau mereka ngasih, ya pendengar aja. Pendengar yang baik aja. Just mendengarkan. That's what I like. And I learned so much. Karena mereka udah punya jam terbang, pengalaman yang gila. Yang mungkin aku aja belum pernah ngalamin. That's how I learn. And one day, when I'm old, like them, in their age, of course I'm hoping to do the same thing. And hopefully aku juga bisa segenerous itu untuk berbagi. That's why I started from very young. Is that my legacy at the end of the day? Orang akan lupa filmku, orang mungkin akan lupa namaku suatu saat nanti. But maybe people like you at least would have my name a little bit in your heart. You would remember, oh, Reza dulu orang yang pernah begini ke gue atau apa. You know, things like that. Maybe you'll forget my film. Maybe people will forget about me anyway. One day. So be it. At least, hopefully, my legacy stays as an actor. Last question. Terakhir ya. Pengen ini nggak? Nanti kalau one day tiba-tiba udah, you know, you're tired of, you pengen stop acting. Are you thinking about doing something else outside of acting? Kayak mungkin, I don't know. No. Pasti apapun that Reza Radian is doing ada berhubungan dengan acting. I think so. Or movies. Maybe I'm directing and acting or just acting. Tapi rasanya to give up acting nanti suatu saat, I don't think I can be able to do that. Enggak sih. You love it so much. I love this job so much. So enggak. I would, ya selama masih dibutuhkan, selama masih bisa berkarya, I would keep on doing it. Sampai usianya dinyatakan selesai. I would keep on doing that. That's what I love to do. It makes me happy. Okay then. Thank you ya, Kak Reza. Thank you For your time. Most welcome. Yeah, Sukses buat channelnya Mills Corner. And I will close this program. Yes, close it for me, please. Since dia hosting sendiri. Guys, jadi Anjre. Atau nggak boleh ngomong Anjre? Boleh aja. Apa Anjay? Semua sah kalau untuk Reza Radian, sah. Boleh. Jadi jangan lupa kalian harus saksikan apapun program yang ada di Milk Corner. Subscribe, apalagi sih Gino, likes and comment and bunyikan lonceng, ding ding untuk tahu update terbaru yang ada di Mills Corner. Gue Giorgio Abraham dan Reza Radian pamit undur diri. Bye bye.